Jadi kalau sumpama ada yang mengatakan bahwasanya penjajah itu adalah Belanda, itu adalah pemerintah yang sah, sehingga sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh Belanda, dianggapnya tidak sah. Yang sah itu Belanda. Orang semacam ini londo ireng, pengkhianat bangsa. Sejarahnya diluluskan, makam-makam yang palsu-palsu bongkar itu. Buat apa itu? Sebab apa? Sebab itu menyesatkan banyak orang. Nomor kaping kali abad ke-19, Dugi yaitu adalah orang-orang dari Hadramaut, Yaman. Ini sejarah apa adanya. Bukan berarti saya benci kepada habaib dari Hadramaut, enggak. Tapi ini sejarah. Orang Hadramaut datang. Yang mendatangkan siapa? Belanda yang mendatangkan. Loh, kenapa Belanda mendatangkan orang Hadramaut dari Yaman untuk datang ke Indonesia? Tanya sendiri sama Belandanya, tujuannya apa? Sampai saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya diangkat jadi mufti, padahal di sampingnya beberapa ulama Indonesia banyak yang alim. Mbah Hasyim Asy'ari ada, Mbah Wahab ada, Ki Ahmad Dahlan ada, orang-orang yang insya Allah keilmuannya lebih daripada Habib Utsman banyak. Tapi kenapa kok Belanda, kenapa yang diangkat jadi mufti itu Habib Utsman bin Yahya dari Hadramaut, Yaman? Apa sebabnya? Tanya sendiri sama Belanda. Saudara-saudara kalian, tapi kita kan tidak tinggal diam. Kenapa Belanda milihnya Habib Utsman? Kenapa harus dari Hadramaut, nggak milih kiai? Kan di Indonesia banyak kiai yang pintar, yang alim. Berarti ada tujuan. Ya jelas ada tujuan. Kalau seumpama tidak ada tujuan, tujuannya ikhlas untuk keagamaan, secara logika yang fitri, secara logika yang fitrah, yang ngapain jauh-jauh ngambil dari Yaman kalau di Indonesia masih banyak ulama yang alim? Mereka saja diambil dari mufti. Kalau memang tujuannya benar. Walaupun kiai-kiai banyak diminta untuk jadi mufti, nggak mau. Kenapa sebabnya? Sebab pemerintah Belanda itu pemerintah yang secara de jure itu tidak sah, karena itu perampokan dan penjajahan. Maka pada waktu zamannya Belanda masih ada raja. Kerajaan Demak masih ada, Mataram Islam masih ada, di mana-mana masih ada kerajaan, termasuk Sorbonne ada. Makanya Belanda berusaha untuk mempengaruhi dan menjatuhkan Kesultanan Banten, menjatuhkan Kesultanan Sorbonne, menjatuhkan politik-politik yang ada di Indonesia. Itu artinya apa? Pemegang kekuasaan dan wilayah yang sah itu adalah para sultan-sultan, para kerajaan-kerajaan Islam. Belanda datang mempengaruhi, menjajah dan menghancurkan dan menundukkan kerajaan-kerajaan Islam yang sah. Itu artinya mereka menjajah, berarti hukumnya zalim, tidak bisa disebut sah. Jadi kalau sumpama ada yang mengatakan bahwasanya penjajah itu adalah Belanda, itu adalah pemerintah yang sah, sehingga sehingga orang-orang pejuang Indonesia dalam merebut kembali tanah mereka untuk dikembalikan kepada mereka yang sudah direbut oleh Belanda, dianggapnya tidak sah. Yang sah itu Belanda. Orang semacam ini londo ireng, pengkhianat bangsa. Orang semacam itu nggak usah tanggung-tanggung kayak begitu, bicara saja udah, itu kebatilan udah nyata di depan mata. Saudara-saudara kalian, sekarang ini saudara-saudara kalian ini dari Hadramaut datang. Kemudian apa? Para Rasul dari Hadramaut datang. Akhirnya tambah banyak. Terjadi konflik internal. Apa sih? Habib perempuan tidak boleh kawin dengan yang lain. Ngeklaim dirinya syarifah, nggak boleh kawin dengan orang lain. Ada beberapa syarifah yang kawin dengan orang lain yang ada di Singapura, dianggapnya zina, tidak sah, bahkan dipaksa untuk pisah. Geger, akhirnya konfliknya sesama orang Yaman, di mana orang Yaman ada bangsa masyayikh yang bukan Ba'alwi, kawin dengan bangsa Ba'alwi, dianggapnya tidak sah, itu perzinaan. Akhirnya grab antara orang Yaman masyayikh dengan orang Yaman Ba'alwi, grab nggak karu-karuan, diakur-akur.
Akhirnya sampai mendatangkan Habib Abdurrahman As-Segaf datang untuk mengklirkan, tidak clear. Sampai Syekh As-Surkati datang yang dari Mekah, itu juga datang untuk mengakurkan orang Akurmani. Ba'alwinya tetap pengennya mengklaim bahwasanya ras mereka paling hebat, ras mereka paling tinggi, yang lain mereka dianggapnya rendah. Akhirnya jadi As-Surkati ngendi kowe saya kepe bangsa saya gawe dewek bae, gawe dewek. Ojo robito alawiyah gawe dewek bae. Apa? Akhirnya digawe al-irsyad. Lagi para dulu. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya yang datang untuk menasehati apa? Bukan sekedar orang-orang biasa. Para ulama, para kiai datang untuk mengakurkan. Dari Yaman beberapa kiai datang ke Indonesia untuk mengakurkan kaum Ba'alwi yang ada di Indonesia dengan bangsa masyayikh. Ini para imigran Yaman ini yang lagi ribut diakurkan oleh kiai-kiainya yang dari Yaman pada datang. Begitu udah datang, ternyata nggak selesai juga, susah. Akhirnya sebagian mereka pulang, sebagian mereka digandul oleh masyarakat. Udah nggak usah pulang, di sini aja, tuh ada tanah ditempatin aja. Akhirnya mereka mendirikan pesantren. Jadi awal mereka datang bukan untuk buat pesantren, awal mereka datang untuk beresi problem internal orang Yaman, antara masyayikh dengan Ba'alwi, antara Ba'alwi yang perempuan kawin dengan orang lain. Itu banyak permasalahan. Jadi sebetulnya para habaib ini harus banyak berterima kasih kepada pribumi yang sudah ahlan wa sahlan wa marhaban, nggak usah pulang lagi Habib, udah di sini aja, buat pesantren, kami ngaji sama panjenengan, kami anggap sampean guru. Itu harusnya seperti itu, harus banyak berterima kasih, bukannya menginjak-injak, bukannya mengklaim, bukannya membelokkan sejarah. Jadi saudara-saudara sekalian, saya menginginkan bahwasannya ya kaum Ba'alwi ini yang lurus-lurus saja. Kalau sama benar ya benar, kalau tidak tidak. Nanti kalau masalah nasab dibahas benar-benar, enggak. Kemudian masalah pembelokan sejarah, kalau sumpah memang Anda membelokkan, harus minta maaf dan harus dikelirkan, diluruskan. Sejarahnya diluruskan, makam-makam yang palsu-palsu bongkar itu. Buat apa itu? Sebab apa? Sebab itu menyesatkan banyak orang. Siapa yang bertanggung jawab di depan Allah? Siapa? Ini orang yang nggak takut sama Allah ini kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah Ki Imaduddin untuk membahas dan mengkritisi nasabnya habaib itu adalah bukan masalah Ki Imaduddin saja, sudah sejak zaman dulu sudah ada. Itu bukan masalahnya Ki Imad, bukan. Cuma sampean kan diarahkan ke Imad saja supaya panjenengannya benci sama Ki Imad, bukan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama zaman dahulu yang sudah mengatakan bahwa nasabnya Ba'alwi itu batal, tidak bisa nyambung ke Rasulullah. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi bukan masalah Ki Imad. Ki Imad hanya memunculkan, Ki Imad hanya menunjukkan kepada orang Indonesia begini loh, nih saya punya tesis nih begini, catatannya ada di kitab-kitab tuh, ada begini, ternyata seperti ini, ternyata habaib itu adalah batal, tidak nyambung. Dijawab lagi dengan ilmiah lagi. Kau usah ngamuk-ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan ngamuk. Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada yang bisa ngelawan. Dikiranya orang Cilacap nggak bisa ngamuk apa? Orang Cilacap ku berani-berani ngelawan nopo bae, menang wong Cilacap, kecuali ngelawan bojone dhewe ora pernah menang. Segagah-gagah wong Cilacap yang ngadepi bojone dhewek wis kaya curut kabeh. Plingsat-plingsep ora karu-karuan. Wis percuma kumise dawa-dawa, cukur pe kumise sampean. Ning bojo pe kalah sampean iki. Mungkin apa mboten? Syukur ngapit dhewek. Para sedherek, para sedulur sedherek mawon. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi bukan masalah yang berkaitan, bukan masalah benci atau tidak benci. Jadi kalau sumpah ada yang mengframing bahwasanya itu adalah keimat atau yang lainnya itu adalah benci kepada habaib, itu salah Anda. Anda itu berarti diarahkan untuk benci kepada keiman. Nggak boleh.
Wong kita nggak pernah benci habaib kok. Kita lagi ngomong habaib itu nasabnya ke sini, darahnya ke sini, rasanya ras ini. Nah aku ngomong kayak dia Pak Ifta itu menengani Cilacap, tapi nyatanya itu wong Cilacap deh, wong Pangandaran, darah Sunda. Bukan berarti kulo ngino Pak Ifta, salah. Ini lagi bicara originalnya seperti itu. Nah kalau Pak Iftanya nggak merasa, ya udah saya bukan, karena saya begini, sejarahnya saya begini. Tinggal panjenengannya antitesisnya mana gitu kan, dibuktikan manuskripnya.